Basyiril masya'ina fi zulmi ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira kepada semua orang yang berjalan ke masjid dalam kegelapan malam untuk salat subuh berjamaah. Mereka lah yang mendapat cahaya paling terang melewati sirat. Sebab kau ibu-ibu berjalan ke masjid tu jangan mau tajo baca doa tu. Yo ibu-ibu kau kalau lapai ke masjid kau sepanjang jalan mau tas ya dah. Dah tiba di masjid mau tajo lihat. Ya dah orang ceramah mau tajo lu. Beko lah pulang ceramah mau tajo lihat. Tiba di mengko pagar tagak lu setengah jam mau tajo lu. Entah apa-apa yang botan baca doa tu. Ya. Ibu kan dapat cahayu sudah ke kalam-kalam. Cahayu baca doa tu. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran. Baca tu, baca. Setiap ke masjid baca itu, terutama subuh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu, kaum muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas surat Maryam, surat 19, ayat 71 dan 72. Kita baca ayatnya. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyah. Summa nunajjiyal ladzina taqau wa nazaruz zalimina fiha jisiyah. Kata Allah, tidak ada satupun di antara kamu kecuali semua kamu pasti mendatangi jahanam, dan itu adalah keputusan Tuhan. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang zalim jatuh ke dalamnya dalam keadaan berlutut. Itu artinya surat Maryam ayat 71-72. Jadi kata Allah, tidak ada satupun di antara manusia kecuali semua manusia pasti mendatangi jahanam tanpa terkecuali. Semua kita akan mendatangi jahanam, kata Allah. Itulah kenapa kata Allah di ayat yang lain, la tarawunnal jahim. Kamu pasti akan melihat neraka jahanam dengan mata kepalamu, karena semua kamu pasti mendatangi jahanam. Apa maksud semua orang mendatangi jahanam, Bapak Ibu? Para ulama, para mufassir menjelaskan ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang salah satu daripada fase perjalanan manusia menuju Allah yang disebut dengan sirat. Kelak akan Allah bentangkan satu titian jembatan di atas neraka jahanam yang semua manusia harus melewatinya untuk sampai kepada Allah. Apa itu ya? Kurang sehat. Begini, di surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-6, kata Allah begini, ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai semua manusia, semua kamu pasti akan berjalan menuju Tuhan dengan perjalanan yang sangat panjang. Jadi kata Allah, Bapak dan Ibu, perjalanan kita menuju Allah itu sangat panjang. Namanya kadhan, perjalanan yang sangat panjang. Sekarang kita di alam dunia. Alam dunia ini alam di mana kita disuruh mengumpulkan bekal untuk mengarungi perjalanan yang panjang itu. Kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairazat at-taqwa. Perbanyaklah bekalmu di dunia, karena perjalananmu sangat panjang. Karena perjalanan panjang itu perlu bekal yang banyak, maka sekarang kata Allah, perbanyak bekalmu
sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Nanti perjalanan itu baru mulai setelah proses kematian. Setelah Bapak Ibu meninggalkan dunia lewat gerbang kematian. Jadi kematian itu semacam check-in. Jadi kita kalau mau berangkat, check-in dulu ya. Nah, kematian itu check-in itu. Nah, setelah check-in, kita akan dimasukkan Allah ke ruang tunggu. Ruang tunggu itu namanya alam barzakh. Kita kalau mati Bapak Ibu, itu sampai hari kiamat menunggu dulu. Kumpul di sana kita menunggu hari kiamat. Namanya alam barzakh. Nanti Bapak Ibu baca surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100. Wa mi waraihim barzakh ila yaumi yub'atsun. Manusia akan dikungkung di alam barzakh sampai hari kiamat. Jadi semua yang sudah mati kata Allah sekarang sedang dikungkung di alam barzakh. Ya, alam barzakh itu alam pemisah. Dunia lewat, akhirat belum masuk. Ke akhirat belum bisa maju, ke dunia tidak bisa balik. Kita berada di antara itu. Dunia dilihat, akhirat tampak. Makanya manusia ada alam barzakh itu, Ibu, minta balik ke dunia. Nanti kalau Ibu baca di surah Al-Mu'minun, ayat yang ke-99 itu, ketika manusia mati sampai di alam barzakh, apa yang terjadi? Manusia berkata, Rabbirji'uni, ya Tuhan, tolong kembalikan saya ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Saya ingin menjemput amal-amal saleh yang saya tinggalkan. Jadi kalau ada Bapak Ibu, ya, ada kebaikan yang tidak sempat dikerjakan, padahal kita punya kemampuan mengerjakannya. Kalau mati, kita akan berteriak minta balik ke dunia menjemput amal itu. Itu begitu kata Allah di alam barzakh itu begitu. Jadi Bapak Ibu yang tahu ada ceramah malam ini, lalu tidak dengar ceramah, kalau mati malam ini, pasti teriak-teriak untuk minta balik ke dunia untuk mendengar ceramah yang malam ini. Untuk Bapak Ibu boleh tiba malam ini kok. Kalau nak tiba, kok mati mari hari itu untuk tarawih dan ceramah malam ini. Memang begitu yang terjadi di alam barzakh itu, ya. Dan itu mereka akan berteriak sampai hari kiamat. Ila yaumi yub'atsun. Berapa lama lagi kiamat? Masya Allah Bapak Ibu ya, kiamat itu lama lagi itu. Para ahli fisika itu menghitung kiamat menurut ilmu pengetahuan ya. Karena Al-Quran kasih isyarat kapan kiamat terjadi. Wa jumi'a syamsu wal qamar. Ketika matahari dan bulan bertabrakan. Kapan dia bertabrakan? Ketika matahari kehabisan energi. Jadi matahari itu akan ada masanya habis energinya. Sekarang dia berputar, berjalan, meledak-ledak karena ada energi. Dan pada waktunya energinya habis. Menurut para ilmuwan, energi matahari itu usianya 12 miliar tahun. 12 miliar tahun usianya. Yang sudah terpakai 5,5 miliar tahun, ada sisanya 6,5 miliar tahun lagi. Kalau Bapak Ibu mati hari ini, itu 6, miliar tahun menunggu di alam barzakh. Lamun manong do Pak 6 miliar tahun itu sawanta do Pak. Ya, 6 miliar tahun manong Pak, kelamo to. Itu menunggu kiamat. Itu namanya alam barzakh. Ya, di sana kalau dia calon ahlu sorga, maka sorga diperlihatkan pagi dan sore. Kalau dia calon ahli neraka, maka neraka dihadapkan kepadanya pagi dan sore. Begitu kata Allah di surat Ghafir ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa asyiyan. Sorga atau neraka dihadapkan kepada mereka pagi dan sore. Dan kita akan begitu terus sampai nanti hari kiamat. Itu baru ruang tunggu. Kita belum berjalan, Bebo. Baru masuk ruang tunggu. Namanya alam barzakh. Nah, setelah kiamat tiba, dia tiup trompet, mati. Yang di langit, yang di bumi mati, kata Allah. Begitu di surah Az-Zumar, ayat 68. Nah, ketika semua sudah mati, tidak ada lagi yang tersisa, hingga kecuali hanya Allah yang tersisa, maka dihidupkan pula malaikat Israfil. Setelah Israfil dihidupkan, disuruh tiup trompet lagi. Summa nufikha fiha ukhra fihi ukhra, disuruh tiup trompet yang kedua. Apa yang terjadi ketika trompet kedua ditiup? Kata Allah, faizahum qiyamun yanzurun. Semua manusia akan diberdirikan oleh Allah, menunggu akan dihisab. Belum dihisab, berdiri menunggu. Qiyamun yanzurun namanya. Berdiri menunggu. Tidak ada kepastian, pokoknya berdiri saja. Di saat itu kata Nabi, tudana syamsu ilal abdi qadramil. Matahari didekatkan ke kepala manusia seukuran tongkat celak mata. Jadi matahari ke kepala itu bukan satu jengkal. Satu jengkal itu panjang. Seukuran tongkat celak mata. Tidak bisa dibayangkan panasnya. Bapak Ibu kalau baca surat Maryam 85-86,
Kata Allah, wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Di padang mahsyar itu manusia digiring Allah dalam keadaan haus, yang saking hausnya manusia sebagian lehernya putus. Itu saking hausnya. Ada yang putus lehernya. Itu padang mahsyar. Karena itulah manusia, ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, berapa lama manusia akan diberdirikan Allah di padang mahsyar? Kata Nabi, yauma yaqumun nas li rabbil alamin bimiqdari nisfi yaum wa khamsuna alfasana. Semua manusia akan berdiri di padang mahsyar itu selama 50.000 tahun. Nanti Bapak Ibu lihat sendiri, kalau tidak percaya. 50.000 tahun berdiri saja. Panas Masya Allah, haus Masya Allah, tidak ada tempat istirahat. Hingga di padang mahsyar itu ada manusia yang minta mati. Yang paling dirindukan manusia ketika berdiri itu adalah kematian. Apa kata manusia? Di surah Az-Zukhruf ayat 77, ya Malik liyaqdi alaina rabbuka. Para manusia berteriak, wahai para malaikat, tolong mintakan ke Tuhan, tolong matikan kami di sini. Jadi yang paling dirindukan manusia itu kematian. Kenapa? Manusia pernah mati, Pak. Manusia pernah merasakan mati dulu. Dan mati itu sakit. Sakit mati itu. Tapi sakit padang mahsyar lebih hebat daripada sakit mati. Maka mereka merindukan mati, lebih indah mati ketimbang berdiri di padang mahsyar itu. Sakitnya lebih ringan. Makanya mereka meminta kepada malaikat, ya Pak malaikat, tolong matikan kami. Liyaqdi alaina rabbuka. Itu baru padang mahsyar. Belum diproses. Setelah padang mahsyar selesai, ada namanya hisab. Catatan amal dibagi masing-masing. Sudah. Iqra kitabaka, baca bukumu, catatanmu baca. Apakah pernah melakukan ini hari ini jam sekian? Iya, checklist. Kamu melakukan ini hari ini, ya checklist. Semua periksa. Semua periksa. Kita baca sendiri, Ibu. Itu Masya Allah. Entah berapa ribu tahun pula kita akan membaca catatan kita masing-masing. Lama. Setelah dibaca catatan, dihisab, ada namanya mizan. Ditimbang pula. Ini kebaikannya sekecil apapun walaupun sebesar zarah. Timbang. Setelah ditimbang, untuk mengukur validitasnya, timbangan dan hisab, benar nggak ini, yang dua ini, maka Allah bentangkan titian di atas jahanam. Itu yang disebut dengan sirat. Kata Allah di surah Yasin ayat 66, walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabakus sirat fa'ana yubsirun. Semua orang akan disuruh melewati sirat. Maka sirat itu diceritakan titian yang sangat panjang, adaku minas syair, lebih halus dari rambut, ahaddu minas saif, lebih tajam dari mata pedang. Itu panjangnya, entah berapa lama kita meniti, kata Nabi, jahanam itu sangat panjang. Begini, Bapak Ibu kalian ingin mengira-ngira sepanjang apa titian di atas jahanam itu, mari kita lihat seperti apa jahanam itu besar panjangnya. Begini, dalam hadis yang sahih ya, kata Nabi, setiap 1000 anak cucu Adam, 999 masuk neraka. Itu hadis Sahih Bukhari. 1000 anak Adam, setiap 1000 orang, 999 masuk neraka. Ya begitu. Memang penduduk neraka itu banyak. Itu kenapa dalam Al-Quran, sebutan penduduk neraka selalu mendahului sebutan penduduk surga. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannati. Kenapa neraka duluan? Karena yang paling banyak, dominan. Kenapa pada surga sedikit? Ashabul jannati humul faizun. Penduduk surga itu para juara, para pemenang. Juara tidak banyak, pemenang tidak banyak. Karena itu sedikit. Setiap 1999 masuk neraka. Bapak Ibu, jangan bayangkan orang kalau masuk neraka badannya sebesar kita. Tidak. Apa kata Nabi? Setiap penduduk neraka ketika dimasukkan ke neraka itu Allah besarkan badannya sebesar-besarnya hingga dirsuhu misalal Uhud, sampai satu giginya sebesar bukit Uhud. Bapak Ibu kalau sampai ke Makkah, cari gadang bukit Uhud itu gigi penduduk neraka. Bayangkan gadang kepalanya Bapak Ibu ya. Itu giginya segadang bukit Uhud. You mana gadang Bapak Ibu. Telinganya dalam hadis riwayat Ahmad, telinga penghuni neraka itu satu, lebar daun telinganya sab'una zira'an, 70 hasta. Itu telinganya. Bidang bahunya baina mangkabai, jarak antara bidang bahunya ini kalau kita ukur masih rata salah satu ayam perjalanan 3 hari. Bapak Ibu berjalan 3 hari di atas bahu penghuni neraka itu. Yubana gadang penghuni neraka itu, yubana gadang. Bakok digadangan Bapak Ibu supaya gampang mengazabnya. Orang kalau badannya gadang, Bapak Ibu picang saya matu tu tokok karena itu. Tapi kalau keteknya ngambung-ngambung licahnya Bapak Ibu payah mengajarnya. Oh, maka digadangan badannya Pak. Segadang-gadangnya, yubana gadang. Ya. Itu azab digadangan badannya itu.
Nah, coba bayangkan Bapak Ibu, setiap 1000 anak Adam, 999 masuk neraka. Setiap 1000. Dan badannya sebesar itu. Andai dijejerkan di dalam neraka itu satu-satu tuh, itu berapa panjangnya neraka jahanam tuh, Bapak Ibu. Itu titian dibentangkan di atas itu. Makanya kata Nabi, jahanam itu, titian di atas jahanam itu ada 7 posko. Setiap posko itu ada pertanyaan. Posko pertama ditanya tentang imannya. Posko kedua ditanya tentang salatnya. Posko ketiga tentang zakat dan zakatnya. Yang keempat puasanya. Posko kelima tentang haji umrahnya. Posko keenam tentang wudhu dan jenabatnya. Posko ketujuh tentang silaturahimnya. Kata Nabi, biasanya andai manusia selamat dari yang 6 posko, di posko ketujuh banyak yang jatuh silaturahim. Ibadahnya mantap, tapi silaturahimnya bermasalah. Andai mereka melewati sirat ini, ada juga yang tidak selamat. Kalau mereka selamat dari sirat, semua selamat, maka akan tertahan di kintarah dulu. Ada sebuah padang antara surga dan neraka setelah sirat nanti, kintarah namanya. Dia tidak boleh masuk surga, tertahan di sana. Kenapa tertahan di sana? Kata Nabi, yataqabadu mazabil mazalim kanat bainahum fid dunya. Dia kalau tidak memaafkan orang di dunia, dia lewat sirat, tidak jatuh ke bawah. Tapi kalau dia tidak memaafkan orang, dia ditahan di kentara, menunggu orang yang tidak dia maafkan itu keluar dari neraka. Andai Bapak Ibu tidak memaafkan orang, Bapak Ibu selamat di sirat, tidak masalah. Cuman Bapak Ibu belum boleh check in. Ya, ditahan di kentara dulu, menunggu dia tuh yang tidak dimaafkan. Itu kenapa Bapak Ibu perintah dalam Al-Quran tidak pernah minta maaf. Coba cari ayat minta maaflah, tidak pernah ada. Yang ada fa'fu anhum, beri maaf. Karena memberi maaf itu untuk kita, bukan untuk dia. Supaya kita tidak tertahan di kintara. Andai kita bisa melewati sirat, iza takhallasu minas sirat, kata Nabi, kalaupun manusia selesai melewati sirat, belum tentu dia bisa masuk surga, karena habasu bil kintara, dia akan ditahan di kintara. Kenapa? Menyelesaikan persoalan yang tidak selesai di dunia. Kalau dia tidak memaafkan orang, maka dia akan ditahan di kintara. Itu kenapa Bapak Ibu, kalau tidur, jangan pernah tidak memaafkan orang. Kalau Bapak Ibu tidur, ya, sebelum tidur itu katakan, semua dosa orang hari ini kepada saya sudah saya maafkan. Andai Bapak Ibu mati di malam itu, selamat. Tidak ada persoalan di kintarah lagi. Jadi sirat itu kita lewati dengan 7 posko. Setiap posko ada pertanyaan. Kata Nabi, jarak dari satu posko ke posko kedua itu perjalanan 3000 tahun. 1000 tahun mendaki, mendatar, menurun. Kalau satu posko ke posko 2 itu 3000 tahun kali 7 posko, maka minimal perjalanan di atas neraka jahanam itu adalah 21.000 tahun. Lama ya? Kalau padang masa di 50.000 tahun. Lama dan panjang. Nah, tapi kata Allah begini. Bapak Ibu kalau baca surah Al-Hadid ayat 12 sampai 13, yauma taral mu'minin wal mu'minat yas'anuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Lalu di ayat berikutnya, yauma yaqulul munafiqun wal munafiqat lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Jadi kata Allah, ketika manusia melewati sirat itu Bapak Ibu, keadaan digelapkan Allah segelap-gelapnya. Masalah Bapak Ibu ya. Titian yang begitu halus, lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang, jauhnya 21.000 tahun perjalanan, di bawahnya jahanam yang hitam pekat, dan ketika kita melewatinya, Allah gelapkan segelap-gelapnya keadaan. Begini, Bapak Ibu meniti titian batang karambi. Kok titi batang karambi? Kadang kok mah. Di bawahnya batang ayi, dalam. Di matian lampu satunya kalam, disuruh Bapak Ibu meniti. Dia tahu, ikut titian lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang. Di bawahnya api jahanam yang hitam, dalam keadaan gelap gulita. Siapa yang bisa selamat? Tidak ada. Tidak ada manusia yang selamat. Makanya kata Allah, wa nunajjiyal ladzina taqau, kami akan selamatkan orang takwa. Kami, bukan dia yang bisa selamat, kami yang selamatkan. Bapak Ibu, kata Allah, orang-orang beriman akan melewati sirat itu nanti dengan cahaya, dengan kecepatan cahaya. Yauma taral mu'minin wal mu'minat yas'anuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Orang beriman akan melewati sirat dengan kecepatan cahaya, terang. Orang munafik akan melewati sirat dalam keadaan gelap gulita. Jadi orang munafik akan melewatinya dalam keadaan gelap gulita. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa orang beriman melewati sirat dengan cahaya? Dengan kecepatan cahaya. Kenapa orang-orang munafik melewati sirat dalam keadaan gelap gulita? Begini, hadis Ibnu Hibban menjelaskan begini.
Ini hadis sahih ya. Kata Nabi, "Basyiril masya'ina fi zulmi ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah." Berikan kabar gembira kepada semua orang yang berjalan ke masjid dalam kegelapan malam untuk salat subuh berjamaah, mereka lah yang mendapat cahaya paling terang melewati sirat. Kabarkan berita gembira. Berikan berita gembira kepada siapa? Semua yang berjalan ke masjid untuk salat subuh berjamaah. Kalau ada Bapak Ibu menjaga subuh berjamaah dalam kegelapan berjalan ke masjid, ke musala, kata Nabi, itulah manusia yang paling aman, yang paling cepat dengan cahaya, dengan kecepatan cahaya melewati sirat. Subuh berjamaah. Kalau dia berjalan kaki subuh berjamaah, dialah yang melewati sirat dengan kecepatan cahaya. Nah, pertanyaannya, kenapa orang munafik lewat sirat gelap? Kenapa orang munafik gelap gulita melewati sirat? Kata Nabi dalam hadis riwayat Al-Malik, dan dalam hadis riwayat Malik, asqalus salati alal munafikin suhudul atama was subuh. Salat yang paling berat bagi orang munafik subuh berjamaah. Kata Nabi, salat yang paling berat bagi orang munafik subuh berjamaah. Dulu di masa Nabi, kalau ingin tahu siapa orang munafik, siapa orang beriman, lihat subuh di masjid. Kalau dia datang ke masjid subuh berjamaah, mukmin. Yang tak datang, munafik. Selesai. Tapi Bapak Ibu jangan salah paham pula ya. Nah, besok pagi kan yang tak nampak ke masjid, etong-etong kan. Aku sagang kuah, aku munafik. Coba. Ya. Memang yang paling berat salat bagi orang munafik itu subuh berjamaah ke masjid. Kenapa? Karena kata Allah di surah An-Nisa 142, orang munafik itu kalau beribadah yura'u dan nas. Mereka kalau tidak dilihat orang, mereka balas berat beribadah. Orang munafik itu ciri-cirinya kalau tidak ada orang, ibadahnya berat. Berat ibadahnya terasa. Subuh mau dilihatkan ke siapa? Dulu tidak ada listrik, tidak ada lampu jalan, tidak ada lampu di masjid, di musala. Gelap gulita. Hanya orang beriman yang datang ke masjid subuh berjamaah. Kenapa? Orang munafik berat kalau ibadahnya tidak diketahui orang. Itu kenapa dulu hanya orang munafik yang tak bisa datang subuh berjamaah. Itu kenapa di akhirat kelak orang munafik itu melewati sirat dalam gelap gulita. Dan orang beriman, kata Allah, akan melewati sirat dengan cahaya yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aimanihim. Makanya Bapak Ibu, menjaga subuh berjamaah itu amal yang paling besar. Bapak Ibu tahu tak kenapa Nabi mengatakan, siapa yang salat 2 rakaat di waktu fajar, habis azan subuh, dia salat 2 rakaat, nilainya lebih dari dunia dan isinya. Kenapa sebesar itu nilainya? Agar kita datang ke masjid di waktu azan sudah datang ke masjid. Itu kenapa ganjarannya paling besar salat rawatib yang qabliyah subuh, tapi di waktu fajar. Agar kita tidak terlambat dan datang ke masjid. Itu rahasianya salah satunya. Makanya Bapak Ibu dalam hadis Muslim diceritakan begini. Nabi kalau pergi ke masjid subuh itu, dalam kegelapan itu, sepanjang jalan Nabi berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi lisani nuran, wa fi sam'i nuran, wa fi basari nuran, wa fauqi nuran, wa tahti nuran, wa amami nuran, wa khalfi nuran, Allahumma ja'alli nuran. Itu doa berjalan ke masjid, terutama subuh. Apa artinya? Ya Allah, jadikan hati saya bercahaya, jadikan lidah saya bercahaya, telinga saya bercahaya, mata saya bercahaya, depan saya bercahaya, belakang saya bercahaya, atas bercahaya, bawah bercahaya. Ya Allah, jadikan tubuh saya bercahaya. Bapak Ibu kalau baca doa itu, Masya Allah, itu lewat sirat dengan cahaya. Itu penting doa itu dibaca tuh. Bapak Ibu yang belum hafal doa itu, nanti searching di Google. Tanya ke Google, doa berjalan menuju masjid. Ambil image, gambar, screenshot. Beko sambil berjalan, cari dulu. Nyo seminggu dibaca, kok pas orang beko tu mah. Nyo lu dapat ni baca tu mah. Cuma kau ibu-ibu berjalan ke masjid, tu jangan mau tajo, baca doa tu. Yo ibu-ibu kok kalau lapai ke masjid kok, sepanjang jalan mau tas, ya dah. Tiba di masjid mau tajo lihat. Ya dah orang ceramah mau tajo dulu. Beko lah pulang ceramah mau tajo lihat. Tiba di mengko pagar tagak lu setengah jam mau tajo dulu. Entah apa-apa yang botan, baca doa tu. Ya. Ibu kata percaya sudah, kalam-kalam. Cahaya baca doa tu. Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi lisani nuran, wa fi sam'i nuran, wa fi basari nuran, wa fauqi nuran, wa tahti nuran. Baca tu, baca. Setiap ke masjid baca itu. Terutama subuh itu. Ibu bapak kalau berjalan subuh ke masjid itu baca doa itu. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Sampai terakhir. Wa ja'al li nuran. Itu penting. Itu hadis sahih Muslim. Itu dibaca Nabi.
Jadi berjalanlah subuh. Gini, Bapak Ibu yang bisa, kalau sebisa mungkin ke masjid itu berjalan kaki lah. Sebisa mungkin yang masih bisa berjalan, berjalan. Kecuali yang lutut dah sakit, pakailah kendaraan. Tapi yang bisa berjalan, karena langkah kaki Bapak Ibu dalam kegelapan itu yang cahaya paling terang di akhirat. Itu kenapa begini dalam hadis Aisyah. Nabi tidak pernah berangkat ke masjid kecuali dalam keadaan berwuduk, kata Aisyah. Nabi berwuduknya di rumah, Bapak Ibu. Kenapa di rumah? Karena wuduk ini, air sisa-sisa yang di wajah kita itu cahaya pula. Itu makanya dimakruhkan para ulama menyapu sisa wuduk dengan kain. Bapak Ibu kalau berwuduk jangan dilap pakai handuk, biarkan dia kering sendiri. Kalaupun mau dilap pakai tangan saja begini. Karena itu kata Nabi itu cahaya. Makanya di surah Ar-Rahman ayat 30 berapa? Ayat 39. Yauma izin la yus'alu an dzanbihi insun wala jan. Besok manusia ada tidak ditanya dosanya, tidak ditanya amalnya, langsung dibawa ke surga. Kenapa dibawa ke surga? La yuhasabun. Mereka tidak melewati hisab, kata Nabi. Kenapa? Ghurran muhajjalin min asaril wudu. Karena wajahnya cerah, karena sisa wudunya. Jadi bekas wuduk kita ini cahaya pula di akhirat kelak. Makanya kita lewat sirat dengan cahaya wajah kita, karena sisa wuduk itu. Itu kenapa Bapak Ibu disuruh kita ketika hendak tidur berwuduk dulu. Kata Nabi, iza awaita ila firashika. Kalau engkau hendak tidur, tempat tidurmu, naik ke tempat tidurmu, falyatawadda wudu'aka lis-shalah. Berwuduklah seperti kamu hendak salat. Kenapa? Kalau Bapak Ibu mati, itu dengan cahaya matinya itu. Iya. Bapak Ibu kalau mati setelah berwuduk itu, tidak bangun pagi, kan boleh mati itu. Bapak Ibu lalu itu mati itu. Makanya bismika Allahumma ahya, wa bismika amut, mati itu. Dia yakin dia jago Bapak Ibu itu. Maka di lalu itu biasakan wuduk. Pertama ibu-ibu wuduk. Ya. Jangan meak je leh. Kalau meak jago je leh. Kan kalau badak-badak je leh. Itu wuduk leh, tak badak-badak je lah. Ya. Karena wudhu itu kalau mati ibu cahaya terang tu, ya. Tapi menjalang lalu saja, ibu kalau ke berangkit kata kasur, kata spring bed tu wudhu lu. Bego kadang-kadang ada kan pengantui kan, sudah wudhu kantui, dah wudhu kantui, aja wudhu panjang je, ya. Kau sudah wudhu lapis kantui, wudhu lah dia. Tu naik kau lalu kantui wudhu lah dia. Kau kecepak di dua saya kau lalu lah, mau ada lalu dia mah, kalau mau lalu tu batu kau wudhu panjang lah ya. Ini kalau wudhu batal sudah tidur. Bapak Ibu sisa-sisa wudhu kita itu menjadi cahaya terang nanti di akhirat itu. Nah, 3 Bapak Ibu ya. Maka begini. Tolong Bapak Ibu biasakan terutama subuh itu ya, wudhunya di rumah. Subuh itu menjelang ke masjid, wudhulah di rumah. Itu cahaya kita nanti itu. Jangan dilap, biarkan dia kering. Jalan, baca doa tadi. Allahumma ja'al fi qalbi nuran dan seterusnya. Lalu Bapak Ibu berjalan kaki ke masjid subuh. Kalau Bapak Ibu melakukan yang 3 itu, maka dipastikan Bapak Ibu mendapat cahaya paling terang melewati sirat. Percayalah. Bapak Ibu, waktu masih ada ya, kematian belum datang. Perjalanan ini pasti Allah sudah sebutkan. Dan cara selamat sudah Nabi sampaikan, sudah Allah sebutkan. Tinggal kita mau selamat atau tidak. Maka caranya tadi, berjalanlah ke masjid subuh. Bapak Ibu jaga subuh berjamaah nih. Saya tidak habis pikir kalau ada orang hari ini tidak datang subuh ke masjid, apa alasannya? Coba. Apa alasannya? Dulu orang bisa datang ke masjid, pertama rumah jauh. Yang kedua kalam, listrik tidak ada alarm. Ya, orang dulu jago pagi itu ayam berkukuk. Enak. Kadang ayam lupa berkukuk sama lalu saja. Kini tidak ada alarm ada. Listrik tarang, mik kancang, orang azan tak dengar. Alasan tak ke masjid itu cie saja. Malih. Maka kalau Bapak ingin selamat, jalannya tu. Jagalah subuh berjamaah ke masjid. Itu cara kita bisa selamat melewati sirat. Dan kata Allah, wa minkum illa wariduha. Tidak ada satupun di antara manusia kecuali pasti mendatangi jahanam. Tapi sumanunajjal lazina takau, ada yang kami selamatkan dan ada yang kami biarkan jatuh ke dalamnya dalam keadaan berlutut. Bapak Ibu mau selamat atau mau jatuh tergantung sekarang rencananya. Begitu. Itu Bapak Ibu ya. Tapi yang saya yakin kalau Bapak Ibu yang sudah tua lah senior, apalagi lah pensiun, insya Allah subuh berjamaah aku tak jago. Kau ni muda-muda sampai puluh ke bawah, lama lalu masih lama. Tolong pasang alarm, gitu, supaya subuh berjamaah aku tak jago sampai akhir hayat kita. Begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada pertanyaan, Ibu? Nah ya, nah pas ya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.